with me, everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. Hai semuanya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra Tambunan dengan NIM 1504113794. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan materi tentang aturan sinus kosinus yang pengaplikasiannya dalam MATLAB. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ronald Mangasi Utauru, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dasar, dan saya mengucapkan kepada asisten-asisten dosen yang bertanggung jawab untuk membantu dan melaksanakan perkuliahan fisika dasar. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan saudara-saudara sekalian yang telah memberikan semangat saya untuk melaksanakan tugas tersebut. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi MATLAB itu sendiri. Tunggu beberapa saat sampai tampilannya menunjukkan tampilan common window. Lalu pada common window kita ketik Voyage. Tunggu beberapa saat. Fungsinya ini untuk membuka lembar kerja yang ingin kita kerjakan. Kemudian kita perbesar. Oke. Kemudian setelah ini, pada bagian menu-menu ini memiliki fungsi masing-masing. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat judulnya dengan memilih static text. Kemudian drag pada lokasi yang kita inginkan. Kemudian double klik. Pilih string yang tadi katanya static text menjadi tugas 2 MATLAB. Kemudian ukurannya kita ganti melalui font size. Masih terlalu kecil. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk bagian judul yang selanjutnya. Pilih string. Ketik aturan sinus dan kosinus. Kita ubah ukurannya menjadi setelah itu kita membuat nama dengan menggunakan static text juga agar diketahui siapa yang mengerjakannya. Herman Syahputra Tambunan. NIM 1504113794. Kita
kita atur ukurannya, susunannya. Nanti saja Ctrl D untuk memperbanyak dan mengubahnya lagi menjadi MSPB. Kemudian setelah ini untuk merapikan dari susunannya, klik Elix Object. Setelah dipilih semuanya, pada Elix kita pilih ini, di apply dulu supaya kita mengetahui susunan yang tepat. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk tempat nama dari Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah fisika dasar tentang MATLAB ini, Ronald Mangasih Hutaluhur. Oke, sedikit diperbesar. Oke. Selanjutnya kita membuat desain dari aturan sinus dan kosinus. Kita pilih panel, drag pada bagian yang kita inginkan. Nah, karena namanya masih panel, kita double klik, ubah yang dari katanya panel menjadi aturan sinus. Kemudian kita membuat elemen-elemen lagi yang berada di dalamnya melalui panel juga. Double klik untuk mengganti namanya. Pada title kita pilih input sesuai format input. Oke. Kita harus membawa elemen-elemen yang ada di dalam input tersebut melalui edit text. Oke. Untuk sementara kita buat angkanya 0 dulu. Ctrl D untuk memperbanyak, plus Ctrl arahkan dan klik untuk menandai semuanya. Pilih Elix Object, dan karena sudah terpilih bagian format yang diinginkan, tinggal memilih settingnya. Kita pilih contoh dulu, di apply untuk mengetahuinya. Oke. Kemudian kita membuat penamaannya melalui static text juga. Karena ini berbeda, kita membuatnya langsung saja. Use. Oke. Pada bagian static text yang pertama, di teks 7 ini namanya A besar ya. Kemudian pada teks ke-8 kita pilih B. Pada static text yang ketiga atau
teks yang ke-9 alpha. Setidaknya kita memberi ukuran juga. Oke. Pada bagian input dari aturan sinus telah selesai. Kita membuat bagian outputnya juga melalui panel. Ganti namanya output. Buat elemen-elemen yang ada di dalamnya melalui edit text, sama seperti cara yang kita lakukan pada bagian input tadi. Kita buat dulu untuk angka sementara 0. Oke, kita perbanyak lalu kita susun. Oke. Kita buat penamaannya lagi melalui static text. Kita atur saja dulu karena ini berbeda elemennya. Oke. Di sini pada bagian output namanya C. Kemudian double klik. Di sini namanya gamma. Jadi kita pilih G kecil saja karena G besar tidak terbaca. Kemudian pada bagian teks ke 12 beta, jadi B kecil, ubah fontemnya menjadi simbol. Maaf, sama dengannya ketinggalan. Oke. Setelah itu kita membuat desain perhitungannya atau eksekusi. Kita dari panel dulu. Kemudian kita ubah namanya. Pada title-nya kita ubah yang tadinya panel menjadi eksekusi. Setelah itu kita membuat alat untuk menghitungnya dengan push button. Kita perbanyak dulu. Oke. Klik edit object. Pilih ini dan ini. Atur dulu, lalu di apply dan kita pilih 19 saja. Oke. Atur dulu.
tadinya push button menjadi hitung. Kemudian yang tadinya push button juga menjadi reset. Oke, kemudian yang tadinya push button lagi exit. Oke. Nah, karena kita sudah mengetahui cara membuat aturan desain dari aturan sinus, kita membuat desain dari aturan kosinus karena bentuknya sama. Kita tinggal copy. Oke, lalu kita pindahkan. Tempat yang sesuai, lalu tinggal kita ganti namanya, yang tadinya aturan sinus menjadi aturan kosinus. Kemudian penamaan dari inputnya menjadi ABC, yang tadinya AB dan alfa. Dan fonemnya kita ganti menjadi fonem yang kita gunakan untuk ini. Oke. Kita ubah ukurannya dulu supaya diperkecil sama seperti yang lain. 10 saja. Oke. Selanjutnya pada bagian output dari aturan kosinus kita buat alfa beta gamma. Karena ini berubah posisi, ini kita pindahkan saja. Dan yang C tadi menjadi alfa. Simbol. Nah, setelah itu kita harus menyusunnya supaya rapi melalui elip object dan ini di apply dulu agar sesuai dengan itu. Oke. Ternyata masih kurang rapi. Oke. Setelah itu, karena bagian eksekusi antara sinus dan kosinus sama, kita selanjutnya melakukan perhitungan karena bagian exit MATLAB-nya itu ke belakangan atau terakhir. Nah, langkah selanjutnya itu pada bagian eksekusi dari hitung aturan sinus, klik, lalu klik kanan, pilih view fallback, lalu fallback. Sebelumnya kita harus menyimpan data kita terlebih dahulu. Data kita terlebih dahulu dengan membuat folder Herman. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya seperti ini. Kita perbesar karena yang kita bahas masih tentang perbuatan satu. Kita menggunakan rumusnya. Sama seperti. Nah, langkah selanjutnya itu di sini saya sudah membuka rumus yang tersedia dari mulai awal.
perhitungannya. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu langkahnya saya sudah membukanya. Kemudian pada bagian MATLAB yang sudah terbuka rumusnya, kita tinggal memasukkan rumus. Nah, rumusnya terdapat di sana, yaitu F1 sama dengan STR2 double, kemudian selanjutnya double F1 sama dengan STR2 double, tidak ada spasi di sini. Kemudian buka kurung get, buka kurung handles, kemudian titik edit 1 string, setelah itu tanda kutip tutup kurung titik koma. Pada bagian F2 sama dengan maaf sebelumnya rumus yang tadi itu rumusnya salah, yang ini yang benar. A sama dengan STR2 double buka kurung get, buka kurung handles, buka kurung titik edit 1 koma tanda kutip string tanda kutip titik koma, terus enter. Pada bagian B STR2 pada bagian B sama dengan STR2 double buka kurung get, buka kurung handles titik edit 2 titik tanda kutip string tanda kutip. Oke. Selanjutnya pada bagian alfa sama dengan STR2 double buka kurung get, buka kurung handles titik edit 3 koma tanda kutip string tanda kutip. Oke, selanjutnya pada bagian setelah bagian alfa beta buka kurung sama dengan
asin buka kurung B titik kali sin buka kurung alfa titik kali PI per 180 tutup kurung titik per A tutup kurung, selanjutnya kali titik kali 180 per PI. Oke. Kemudian pada bagian gamma sama dengan 180 kurang buka kurung alfa tambah beta enter. C sama dengan A kali sin buka kurung gamma titik PI per 180 tutup kurung kali per sin alfa titik kali PI titik per 180 tutup kurung tutup koma. Selanjutnya set handles titik edit 6. Edit 6 itu merupakan dari string dari beta tutup kurung titik koma. Kemudian set selanjutnya yaitu handles edit 5 koma string kemudian pada gamma itu, kemudian pada bagian set ketiga handles edit 4 C. Setelah itu kita run as agar mengetahui dari hasil dari rumus yang kita lakukan. Nah, ternyata ada kesalahan. Kita harus memperhatikan setiap detail dari rumus ini. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu, setelah kesalahan tadi diperbaiki, terdapat kesalahan dari beberapa tanda titik. Setelah itu kita run, kita uji 90, 37 dan sudutnya alfanya 45. Kemudian dihitung. Selanjutnya, hasil dari C terdapat dan gamma dan beta. Selanjutnya kita lakukan pada penghitungan yang selanjutnya, yaitu pada reset. Sana terdapat pada bagian kesempatan kedua. Rumusnya di sini saya sudah sediakan, yaitu langsung saja kita mulai set
handles titik edit 1, tanda kutip string tanda kutip dan koma 0 tutup kurung titik koma. Nah, karena hanya perbedaan dari semua rumus di sini yaitu urutan angka dari edit tersebut, kita bisa copy sebanyak 5 kali. Nah, kita tinggal mengubah edit dari tersebut menjadi 2, 3, 6, 5, dan 4. Untuk menguji coba kita run. Nah, tampilannya dari reset itu berfungsi untuk membalikan angka tersebut menjadikan 0. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada bagian exitnya. Klik kanan, view fallback dan fallback. Oke, kita buka rumusnya yang tadi. Nah, pada bagian perbuatan ketiga, terdapat pada perbuatan ketiga pula lembar kerja yang kita ubah pada close, exit. Kita mengetik close. Selanjutnya kita run untuk menguji coba. Nah, setelah selesai pada bagian aturan sinus, kita tinggal mengatur pada bagian aturan kosinus. Oke. Di sini saya sudah menyediakan rumusnya. Di sini saya sudah menyediakan rumusnya, antara lain yaitu kita bisa mengetiknya secara manual. str2 double get handles titik edit 20 string titik koma. Selanjutnya b str2 double get handles titik edit 21, kemudian edit 21 setelah koma dan kutip string tanda kutip tutup titik koma. Kemudian pada bagian C str2 C sama dengan str2 double get edit 29 string oke.
alfa A cos buka kurung 2 kali B titik pangkat 2 tambah C titik pangkat 2 kurang A titik pangkat 2 tutup kurung kali per buka kurung 2 titik pangkat 2 titik kali A titik kali C ada C, selanjutnya tutup kurung setelah itu titik kali 180 per PI. Oke, selanjutnya pada bagian beta sama dengan A cos, tinggal mengganti hurufnya menjadi A titik pangkat 2 tambah C titik pangkat 2 kurang B titik pangkat 2 tutup titik per buka kurung 2 titik kali A titik kali C dan tutup kurung sebanyak 2 kali titik kali 180 per PI. Oke, selanjutnya pada bagian gamma sama dengan 180 kurang alfa tambah beta. Oke, kemudian kita buat setnya handles titik edit 24 string alpha kita tinggal mengubah editnya saja. Yang tadinya editnya 24 semua, ini 25 dan 26. Untuk menguji coba berarti ada kesalahan dari perhitungan. Baiklah, setelah proses pembenahan dari edit-editnya masing-masing, setelah itu kita run as untuk menguji hasil dari kerja kita. Kita buat angkanya. Nah, kemudian setelah itu pada bagian preset
Caranya hampir sama dan menggunakan rumus yang sama pula dari rumus yang kita gunakan tadi, sama set handles titik edit koma tanda kutip string nol dan tutup kurung titik koma. Selanjutnya, karena caranya sama, tinggal mengganti edit-editnya. Edit yang pertama 1 2 3 4 5 6. Kita coba dulu. Berarti masih ada kesalahan. Kita harus memperhatikan dari masing-masing. Ternyata ada perbedaan di sana, terdapat 6, 5 dan 4. Kita coba kembali untuk membuktikan hasil kerja kita itu benar atau tidak. Oke. Masih ada kekurangan lagi. Setelah itu, karena yang memiliki kesalahan yaitu dari edit-editnya, maka dari itu saya ingin ingatkan kembali, kita harus memperhatikan dari edit-edit di sini terdapat edit 10 dan ini edit 10, 11, 12. Inilah dia. Dan edit 7, 8, 9 dari output aturan kosinus. Kemudian untuk menguji coba kembali dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, kita harus menghasilkan kebenaran yaitu 90, contohnya 45 atau misalnya 78 atau dan sini 45. Kemudian kita hitung, reset dan berhasil. Kemudian kita tinggal membuat pada desain dari exit. Oke, desain dari exit ini cukup close karena kita tujuannya hanya untuk menutup lembar kerja yang baru saja kita lakukan, tidak menutup semua. Uji coba, langsung saja exit. Oke, selanjutnya kita harus membuat kita tinggal membuat exit MATLAB yang tujuannya jika kita tekan itu menutup semua lembar kerja yang baru kita lakukan. Dari push button, oke. Selanjutnya klik kanan, view callback lalu callback. Pada bagian push button ke-7 kita beri quiet. Oke, kita run. Kita uji coba semuanya. Contohnya 97,
34 dan 90. Oke. Putaran kembali. Kita mau uji coba yang lain. Oke. Dah. Setelah itu kita tinggal memperhatikan fungsi dari exit MATLAB ini. Karena kita sudah memasukkan rumusnya tadi, kita lihat apakah itu berfungsi. Nah, jadi begitulah cara kerja dari MATLAB yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun kesalahan berbicara yang tidak saya sengaja. Saya akhiri dan mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.